Masih bersama kami di Presisi Siang. Deklarasi damai untuk pemilihan Kepala Daerah Sumatera Selatan 2024 digelar di halaman rumah dinas Gubernur Sumsel, Geria Agung Palembang pada Senin lalu. Kegiatan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga keutuhan dan kedamaian selama masa pilkada. Acara ini diwarnai dengan penandatanganan deklarasi Pilkada Damai oleh para Forkopimda Sumatera Selatan serta diikuti dengan doa yang dipimpin oleh 6 pemuka agama. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan deklarasi damai oleh perwakilan partai politik pendukung pasangan calon serta penyelenggara pemilu. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga keutuhan dan kedamaian selama masa pilkada. Dalam kesempatan ini, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi menyampaikan apresiasi atas kerjasama semua pihak dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama tahapan pilkada berlangsung. Kapolda mengingatkan pentingnya peran masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Tentu Polri dalam hal ini Polda Sumsel dan jajaran tidak akan dapat bekerja sendiri dalam menanggulangi dan meminimalisir permasalahan yang terjadi di wilayah kita. Peran serta pemangku kepentingan seperti penyelenggara pilkada, para pasangan calon, KPU, Bawaslu, partai politik, para pendukung masing-masing pasangan calon, serta masyarakat akan sangat membantu dalam rangka mensukseskan pilkada 2024. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dapat saya sampaikan bahwa situasi Kamtipmas di Polda Sumatera Selatan dalam keadaan aman dan kondusif. Tadi kita sempat berdiskusi sejenak dengan seluruh pemangku kepentingan untuk melihat sekaligus menilai sejumlah dinamika situasi yang terus bergerak di kabupaten kota Sumatera Selatan. Senada dengan Kapolda, PJ Gubernur Sumsel Ellen Setiadi menegaskan komitmen pemerintah untuk menyukseskan pemilu yang damai dan aman di Sumatera Selatan. Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan bijak tanpa memecah belah persatuan. Kita himbau bahwa pemilihan yang di sini adalah guyup, tidak menggunakan politik uang. Kita harapkan demikian, dan juga kita sudah mengarahkan netralitas untuk ASN dan penyelenggara pemilu untuk dapat menjaga netralitas. Himbauan untuk masyarakat supaya berpartisipasi. Ya, kita harapkan semua masyarakat ini adalah kesempatan untuk memilih pemimpin baik di kabupaten kota maupun di tingkat provinsi 5 tahun ke depan. Kalau tidak menggunakan haknya tentu sangat rugi sekali, karena ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk 5 tahun ke depan. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polda Maluku Utara menggelar tactical wall game dan simulasi pengamanan tempat pemungutan suara dalam rangka operasi Mantap Praja Kiara 2024 pada Senin lalu. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemilih dapat menyalurkan hak pilih tanpa intimidasi dan menciptakan suasana pemilu yang kondusif. Pemirsa, Polda Maluku Utara menggelar tactical wall game dan simulasi pengamanan TPS dalam rangka operasi Mantap Praja Kiara tahun 2024. Bertempat di Mako Polda Maluku Utara, berikut liputannya. Pelaksanaan ini dihadiri langsung oleh Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun beserta jajaran. Menurutnya, simulasi ini dirancang guna memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi pengamanan dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman dan damai. Dalam arahannya, Wakapolda menekankan pentingnya latihan ini sebagai persiapan menghadapi berbagai potensi situasi di lapangan, sehingga para personel yang bertugas dapat mengantisipasi berbagai potensi permasalahan. Jenderal Bintang 1 ini Stephen menyoroti perlunya perhatian khusus pada TPS yang dinilai rawan konflik.
Ia meminta pemetaan TPS rawan harus berdasarkan pada karakteristik wilayah dan catatan keamanan sebelumnya. Apabila diperlukan, Wakapolda meminta kehadiran personel tambahan sebanyak 1 regu pasukan di TPS yang rawan. Usai meninjau rangkaian tactical wall game dan simulasi pengamanan TPS, Brigjen Stephen meminta hasil evaluasi simulasi segera disampaikan kepada Kasatwil sebagai bahan perbaikan dan pengembangan latihan di masing-masing wilayah. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemilihan dapat menyalurkan hak pilih tanpa intimidasi dan menciptakan suasana pemilu yang kondusif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan bersama saya Brigda Alma dan salam presisi. Di ujung Sumatera, Polres Aceh Utara menurunkan sebanyak 386 personel untuk mengamankan acara kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 2 di lapangan sepak bola Simpang Mulieng, Kecamatan Samtalira Aron pada Rabu lalu. Polres Aceh Utara juga menyiagakan 2 peleton Dalmas dan pasukan PHH Brimob 5 Polres setempat sebagai antisipasi apabila diperlukan penanganan situasi khusus. Berikut laporan selengkapnya. Sekarang ini saya sedang berada di lokasi kampanye terbuka pasangan nomor urut 2 calon gubernur dan wakil gubernur Mualim Dekfat yang berlangsung di lapangan sepak bola Simpang Muling, Kecamatan Samtalera Aron, Kabupaten Aceh Utara. Dapat saya laporkan di sini Polres Aceh Utara mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan berjalannya kampanye. Pengamanan ini menjadi tantangan tersendiri mengingat lokasi acara berada di pinggir jalan lintas Banda Aceh Medan, yaitu jalur yang dikenal padat lalu lintas. Dari lokasi acara saat ini, saudara, tampak personel Polres Aceh Utara dipimpin langsung Kapolres AKBP Nanang Indra Bakti terlihat bekerja keras mengatur arus lalu lintas agar tetap lancar dan tidak terjadi kemacetan panjang. Selain pengaturan lalu lintas, pengamanan juga dilakukan di area sekitar lapangan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan tertib. Selain itu, saudara, dapat kami laporkan puluhan personel lainnya dari BKU Brimob Polda Aceh juga disiagakan untuk pengamanan acara ini. Informasi yang kami himpun bahwasanya pengamanan ini melibatkan ratusan personel dari berbagai satuan dan polsek jajaran, termasuk dari BKU Brimob Polda Aceh, dan aktif bersinergi dengan panitia dan instansi terkait. Hingga akhir kegiatan, situasi keamanan terpantau kondusif meskipun ribuan pendukung memadati lokasi. Polres Aceh Utara juga mendirikan pos pengamanan dan posko layanan kesehatan serta menyiagakan unit ambulan kepada masyarakat di dekat lokasi kampanye. Saudara, pengamanan oleh Polres Aceh Utara dalam mengawal kegiatan kampanye ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja Selawah 2024 dalam upaya menciptakan pemilu yang aman dan tertib. Dari lokasi kampanye di lapangan sepak bola Simpang Muling, Kecamatan Samtalera Aron, Kabupaten Aceh Utara, saya Bribka Noval, Humas Polres Aceh Utara melaporkan. Beralih ke Sulawesi, sebanyak 308 personel gabungan dari Polres Palopo diterjunkan untuk mengamankan debat kedua kandidat calon wali kota Palopo yang digelar di Balai Rasdiana Center pada Selasa lalu. Selain personel dari Polres Palopo, saat Brimob juga dilibatkan dalam pengamanan ini. Debat kedua Pilwalkot Palopo berlangsung dengan aman dan lancar di gedung Balai Rasdiana Center. Di balik kesuksesan itu, tidak lepas dari kerja keras ratusan aparat yang bertugas. Dan dimulai dari sterilisasi area yang dilakukan oleh Sat Brimob ditandai dengan pemeriksaan setiap sisi ruangan hingga peralatan yang digunakan saat debat. Setelah semua pemeriksaan gedung usai, para tamu yang masuk juga tak luput dari pemeriksaan petugas. Satu persatu para tamu undangan diperiksa Brimob dan Polwan Polres Palopo. Di sisi luar tak kalah ketat. Salah satu kendaraan yang diparkir sembarangan diangkat dan dipindahkan ke tempat lain. Pada bagian depan, aparat juga disibukkan dengan pengaturan lalu lintas. Suasana semakin meriah saat para pendukung tiba di lokasi dan meneriakkan yel-yel sebagai bentuk support system. Tensi yang kian menegang membuat aparat harus fokus ekstra dalam melakukan pengamanan.
Bahkan beberapa barisan pendukung mulai mengeluarkan cacian yang membuat simpatisan pasangan lain ikut bereaksi. Bahkan Kasat Binmas harus turun tangan memberikan wejangan kepada massa yang mulai disulut emosi. Beruntung hal tersebut bisa diredam oleh para personil sehingga situasi kembali aman dan kondusif. Buat hari adalah terakhir untuk para calon wali kota dan wakil wali kota. Debat terbuka merupakan sarana adu visi dan misi. Di dalam gedung, 4 pasangan calon mulai beradu konsep dan program untuk menarik simpati. Debat akhirnya usai sekitar pukul 19 di mana para pendukung membubarkan diri dengan tertib. Untuk kegiatan debat pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Palopo untuk debat kedua, di mana beberapa hari yang lalu atau minggu lalu debat pertama dilaksanakan di Kota Makassar. Untuk debat kedua ini alhamdulillah kita melaksanakan debat di wilayah Kota Palopo, tepatnya di gedung BRC Kota Palopo. Adapun kegiatan debat pelibatan personil Polres Palopo bersama BKO berjumlah sekitar ada 564 personil, di mana ada BKO dari BRIMOB, TNI, kemudian dari instansi terkait, PMI, dan kesehatan, kemudian Damkar, Isub, Kamu Praja, kemudian dari Kodim, ya TNI ya, Kodim ya, demikian. Di kemarin itu ada sedikit trouble, namun demikian karena kesiapan kita khususnya pengamanan berkolaborasi dengan TNI Polri dengan instansi terkait, kesiapan kita sehingga apa yang kemarin ada sedikit trouble bisa kita atasi dengan kesiapan kita semua dari personil pengamanan. Masih terkait pengamanan pilkada, Bidokes Polda Sulteng melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap 792 personel Polda Sulteng. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka persiapan pengamanan tempat pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Dilaporkan sebanyak 795 personil Polda Sulawesi Tengah yang terlibat BKU pengamanan TPS di Polres Jajaran mulai tanggal 18 sampai dengan 21 November 2024 telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Bidokes Polda Sulawesi Tengah. Bidokes Polda Sulawesi Tengah melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap 795 personil Polda Sulawesi Tengah dalam rangka persiapan pengamanan tempat pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024 mendatang, Polda Sulawesi Tengah dan Polres Jajaran akan menugaskan sebanyak 5.127 personel untuk mengamankan sebanyak 5.496 TPS. Wakasatgas Humas Operasi Mantap Praja Tinombala AKBP Sugeng Lestari menyebutkan pemeriksaan dilakukan mulai tanggal 18 hingga 21 November 2024. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi tekanan darah, pemeriksaan darah, pengambilan urin, dan EKG. Untuk memastikan bahwasannya 765 personil Polda Sulawesi Tengah siap untuk melaksanakan BKO pengamanan tempat pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2024 yang akan dilakukan pergeseran pada tanggal 24 November 2024 mendatang. Pemeriksaan kesehatan ini untuk memastikan personel Polda Sulteng yang dilibatkan dalam pengamanan TPS dalam kondisi prima dan tidak ada gangguan kesehatan saat bertugas.
Polda Sulawesi Tengah rencananya akan melakukan pelepasan personel BKO pengamanan TPS pada tanggal 24 November 2024 menuju ke Polres Jajaran. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Bidokes Polda Sulawesi Tengah. Saya Bribtu Vini Indriani melaporkan. Dalam rangka mendukung program Asta Cita di bidang ketahanan pangan, Polres Lebong, Polda Bengkulu, dan Polsek Jajaran melakukan penanaman jagung. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.